Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ubid. Nah, sekarang kita udah masuk ke chapter 12 ya untuk tutorial Golang untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas operator aritmatika pada Golang. Oke, langsung aja ya. Operator aritmatika. Nah, operator itu digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai ya, gitu. Nah, operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi matematika umum. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah pernah belajar bahasa lain ya, kayak PHP, JavaScript dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya sama aja ya operator matematika aritmatika ini ya, ada nilai tambah, nanti ada kurang, kali, bagi, modulus gitu ya. Operatornya seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia operator aritmatikanya. Ini operatornya ada plus, minus, kali, bagi, ini modulus ya, gitu ya. Penjumlahan nanti ini digunakan untuk pengurangan, perkalian, pembagian dan modulus ya. Nah, paling teman-teman yang perlu diperhatikan ya paling ini aja yang modulus ya. Modulus ini eh, mengembalikan sisa pembagian ya, jadi sisa hasil bagi gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin sama aja. Kalau tambah itu penjumlahan untuk menjumlahkan satu nilai dengan nilai lainnya, pengurangan juga sama mengurangi satu nilai dengan nilai lainnya. Nanti perkalian tuh mengalihkan dua nilai, lalu pembagian juga sama ya, membagi satu nilai dengan nilai yang lainnya. Mungkin biar lebih enak kita lihat di contoh program ya. Contoh programnya nanti seperti ini. Kita langsung aja buat di VS Code-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa dibuka VS Code-nya seperti ini ya. Lalu teman-teman buat folder dulu bebas namanya ya. Misalkan di sini saya pakai Go tuh operator aritmatika gitu ya. Oke, setelah dibuat kita buka di VS Code-nya. Nah, udah kebuka. Kalau udah kebuka seperti ini ya, ini kita bikin file seperti biasa main.go gitu ya. Nah, oke, kita bikin package-nya dulu. Package main, file main. Oke, kita tulis di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung seperti ini, misalkan tanpa variabel ya. Misalkan 10 tambah 4 gitu ya. Nah, ini langsung ditulis angkanya tanpa variabel kayak gini ya. Oke, misalkan ini operatornya kan tadi udah tambah penjumlahan, sekarang pengurangan, lalu perkalian gitu ya. Ini pembagian gitu ya. Ini modulus atau modulo. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa kayak gini. Nah, ini seperti operasi matematika biasa ya. Aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan modulus. Oke, kalau kita lihat hasilnya ya, teman-teman. Kita lihat di kita sini ya. Kita jalankan programnya go run main.go. Nah, ini hasilnya ya. 10 tambah 4, 14, 10 kurang 4, 6, 10 kali 4, 40, ya kan, 10 bagi 4, 2, ini 10 modulo 4, 2, nah ini biar enak sih, ini jangan 4 kali ya, kita ganti 2 aja biar, karena kan integer ya, nggak ada komanya dia. Nah, ini 10 bagi 2, 5. Nah, ini modulo itu sisa hasil bagi ya. Jadi yang ditulis di sini sisanya sebenarnya, bukan hasil pembagiannya gitu ya. Kalau misal jadi kan 10 di modulo 4 kan sisanya 2 kan ya. Jadi 4 kali 2 kan 8. Kalau mau 10 kan sisanya 2 gitu ya. Atau kalau mau contoh lain gini, misalkan 10 modulo 5 sisanya 0 kan. Kalau 10 di modulo 5 habis kan, sisanya 0. Jadi yang ditulis sisa pembagiannya ya, bukan hasil baginya kalau modulo gitu ya. Ini misalkan 3, kalau di modulo 3 kan sisanya 1 ya harusnya ya, karena 9 ya. Nah, gini.
sisanya 1 gitu. Untuk modulo yang ditulis sisa hasil bagi, kalau pembagian hasil pembagiannya gitu ya, bedanya itu kayak gitu. Oke, kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa misalkan disimpan di variabel, misalkan bikin variabel A, lalu B gitu ya, lalu C, lalu nilainya misalkan 10, misalkan 4, 2 gitu ya. Nah, ini disimpan di dalam variabel gini juga bisa. Lalu teman-teman tinggal jumlahkan misalkan A plus B gitu ya. Lalu kita coba yang lain, misalkan A kurang B gitu ya. Lalu A kali B gitu ya. Lalu misalkan di sini A dibagi C aja ya biar hasilnya genap. Lalu ini A modulo B gitu ya. Nah, ini juga bisa disimpan variabel gini ya. Jadi enaknya kalau ditaruh di variabel, kita bisa panggil variabel itu kapanpun kita mau, berulang-ulang bisa ya seperti ini. Jadi nggak nulis-nulis lagi kayak gini. Itu ya. Oke. Kalau kita coba, ini kita komen dulu gitu ya. Oke, kita coba yang ini. Oke ya. Kita coba. Nih, clear dulu. Ukuran main.go hasilnya sama ya, 10 A tambah B. A nya kan ini, B nya ini gitu ya, ini C gitu ya. 10 tambah 4, 14, 10 kurang 4, 6, 10 kali 4, 40, 10 bagi ini C ya, C itu yang ini, 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya kan. Nah, ini A modulo B 10 di modulo 4, sisanya ya, sisa hasil pembagiannya 2 ya. Seperti itu ya teman-teman. Bisa juga kalau mau ditimpan dari variabel atau bisa lagi misalkan variabelnya juga disimpan lagi hasilnya. Misalkan kita bikin variabel tampungan lagi, D sama dengan A plus B plus C gitu ya, ditambahin si nilai ABC-nya ini gitu ya, lalu ditampung hasilnya ditampung di D, lalu kita cetak D-nya gitu. Ini juga bisa ya. Jadi ini 10 tambah 4, 14 tambah 2, 16. Ini kan pasti hasilnya 16. Ini kita komen dulu mungkin yang ini gini ya. Kita komen, lalu kita jalankan hasilnya. Guran main.go. Nah, hasilnya 16 ya. Bisa juga seperti ini ya, ditampung dulu lalu teman-teman lakukan operator aritmatikanya ya. Jadi ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada modulo ya, ada modulus itu ya. Gitu. Seperti itu aja operasi untuk aritmatika ya. Sama dengan bahasa pemrograman lain biasanya ya. Kalau udah yang belajar bahasa pemrograman lain, ini sama konsepnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada juga operator increment dan decrement ya teman-teman. Nah, operator increment itu biasanya pakai ini, operatornya plus plus ya, sama juga ya di bahasa pemrograman lain juga sama. Lalu di sini ada decrement minus minus. Nah, ini contohnya nih, misalkan i plus plus gitu ya. Ini artinya sama aja dengan i sama dengan i plus 1 atau menaikkan nilai variabel sebesar 1 gitu. Intinya gitu doang sih. Nah, ini i min min ya, kebalikannya aja. I sama dengan i kurang 1, sama aja seperti itu sih. Ini disingkat seperti ini gitu ya. Jadi artinya menurunkan nilai variabel sebesar 1 ya. Itu untuk operator increment dan decrement ya. Ini biasanya banyak dipakai di looping sih biasanya ya, for gitu ya. Sama juga di bahasa pemrograman lain juga ada juga kayak gini ya. Tuh. Oke, kita lihat contohnya biar enak ya. Nah, ini seperti ini. Kita buat di kode program kita ya tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita komen dulu nggak apa-apa. Ini juga biar enak. Oke, kita bikin di bawahnya aja di sini. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat misalkan i variabel ya. Ini variabel, i-nya sama dengan 5 gitu ya. Lalu i plus plus gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita buat
J ya, misalnya J, variabel J sama dengan 5 juga deh, biar lihat bedanya J min min gitu ya. Oke, kita print I nya, kita print J nya gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah ini, kalau kita lihat hasilnya, ini kan I-nya 5, jadi I++, ya udah naik 1, pokoknya menaikkan variabelnya itu 1 atau sama dengan gini. I sama dengan I plus 1 gitu ya. Atau gini, I sama dengan I minus 1 gitu ya. Nah, seperti ini sih gampangnya gitu. Jadi I plus plus 5 ya, plus tambah 1 aja 6 gitu. Kalau J misalkan J-nya 5 variabelnya J min min gitu ya. Ya udah kurang 1 gitu. Berarti 4 gitu. Jadi sama aja dengan I sama dengan I. Ini J ya, sorry. J sama dengan J kurang 1 gitu. Jadi J-nya 5, terus 5 dikurang 1 ya 4 gitu ya. I-nya 5 ditambah 1 sama dengan 6 gitu ya. I plus plus dan J min min gitu. Ini increment, ini decrement ya. Nanti biasanya teman-teman banyak dipakai di perulangan for gitu ya. Nanti kita akan pelajari di materi setelah ini, nanti ada untuk perulangan ya di materi-materi selanjutnya. Oke. Nah, seperti itu aja ya untuk operator aritmatika dan operator increment decrement di Golang ya. Nanti teman-teman kalau butuh source code GitHub untuk semua materi Golang basic itu nanti di sini ya. Nanti saya cantumin juga di deskripsi video ini ya, teman-teman. Sama ininya juga apa PPT-nya juga, slide-nya saya share juga di situ. Lihat aja di deskripsi videonya. Oke, sekian teman-teman. Nanti teman-teman bantu like ya, teman yang suka sama video ini, terus share ke teman-teman yang lainnya juga yang sama-sama masih belajar. Lalu jangan lupa komen, teman-teman terserah boleh tanya atau kritik saran juga boleh, atau request materi lain atau apa boleh, silahkan komen bebas gitu ya. Lalu teman-teman kalau suka nanti subscribe channel saya, nanti selanjutnya banyak materi-materi lainnya bakal saya bahas biar nggak ketinggalan ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang udah menonton ya.